Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan soal. Ini adalah soal yang kedua. Jadi, di sini di soalnya kita baca 4 cara mengajar matematika telah diberikan kepada kelompok mahasiswa. 1 cara hanya diberikan kepada satu kelompok. Setelah cara mengajar diberikan kepada mahasiswa, kemudian dilakukan tes hasil belajar. Untuk data hasil belajar, pilih masing-masing 10 data secara random pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini sudah disiapkan ada 4 kelompok data. Ada banyak sekali datanya, jadi kita pilih saja secara random. Langsung saja saya tampilkan hasil pengerjaan saya. Ini adalah data yang sudah saya ambil secara random. Karena random ya ini. Karena tadi pertanyaannya adalah apakah keempat cara pengajar tersebut memberikan rata-rata hasil belajar yang sama. Jadi di sini kita tulis dulu uji hipotesisnya. Rata-rata dilambangkan dengan mu. H0-nya mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4. H1-nya minimal ada 2 means yang tidak sama. Kemudian di sini kita juga memerlukan beberapa elemen yang harus kita ketahui untuk menyelesaikan rumus. Kita perlu N. N adalah jumlah data setiap kelompok. Ada N1, N2, N3, dan N4, di mana jumlah datanya itu sama, ada 10 masing-masing. Setelah itu kita perlu mencari X bar 1, yaitu X bar dari kelompok 1 gitu ya maksudnya. Rumusnya adalah seper N1, sigma J sama dengan 1 sampai N1. Jadi nanti N1-nya ini diganti jadi 10 ya. Jadi dari J sama dengan 1 sampai 10 dikali XIJ. Jadi setiap data di kelompok 1 ini dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah N ada 10, kita dapatkan 75,7. Kita lakukan hal yang sama pada X2 atau kelompok 2. Kita cari rata-ratanya. Kita jumlahkan setiap data, kita tulis satu persatu datanya di kelompok 2, langsung kita bagi dengan 10, kita dapat 76,8. Pada X bar 3 juga, datanya kita tulis semua. Bagi dengan 10, kita dapatkan hasil 86,3. Selanjutnya pada kelompok 4, juga kita lakukan hal yang sama. Kita mencari X bar 4, kita tuliskan setiap data, kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 10, kita dapatkan 78,3. Kemudian kita juga butuh SI kuadrat, S1 kuadrat. Ya, jadi kita cari S tiap kelompoknya. Ini rumusnya 1 per N1 min 1, sigma J sama dengan 1 sampai 10, XIJ dikurangi X1 bar dikuadratkan, kita tulis semua datanya, karena kita tadi sudah mengetahui X1 bar. Ya, ini adalah alasan saya mencari X1 bar. Karena saya butuh datanya. Kita masukkan 65 dikurangi 75,7 dikuadratkan ditambah 66 dikurangi 75,7 dikuadratkan sesuai dengan definisi. Sigma itu penjumlahan ya, jadi ini semua datanya dijumlahkan, dibagi dengan N1 dikurangi 1, N tadi kan ada 10, dikurangi 1 ada 9. Jadi dibagi dengan 9, kita dapatkan 87,172. Lalu kita juga perlu S2 kuadratnya dengan rumus yang sama dan cara yang sama, tapi ini pakai X2 bar. Kenapa pakai X2 bar? Karena kita mencari S2 kuadrat. Jadi kita masukkan semua datanya, kita jumlahkan, kita bagi dengan 9, kita dapatkan 169,73. Selanjutnya kita juga perlu mencari S3 kuadratnya dengan proses yang sama. Jadi kita butuh X3 bar. X3 bar kita sudah dapatkan 86,3. Kita masukkan ke rumusnya, jadi 91 dikurangi 86,3 dikuadratkan, ditambah 70 dikurangi 86,3 kuadrat. Ini itu data itu ya, data kelompoknya ya, jangan sampai nggak tahu. Ini adalah yang saya maksud, ini adalah data kelompoknya. Jadi ini data kelompok
data kayak kelompok 3 yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai ke yang ke-10, kemudian kita jumlahkan, kita bagi 9, kita dapatkan 102,23. Lalu kita juga butuh S4 kuadrat sama dengan data S4 dikurangi X bar 4. X bar 4 tadi kita dapat 78,3 ya. Jadi 68 dikurangi 78,3 dikuadratkan ditambah 85 dikurangi 78,3 dikuadratkan sampai data ke yang ke-10 ada 73 dikurangi 78,3 dikuadratkan dijumlahkan dibagi 9 kita dapat 48,67. Setelah itu kita juga perlu N besar. N besar adalah total dari jumlah semua data. Ada 40. Terus ini kita juga butuh K. K itu banyak kelompok. Jadi kita punya 4 kelompok. Jadi ini adalah 4. Lalu kita butuh X bar. X bar dari semua data. Jadi total semua sampel dibagi banyak sampel atau N besar. Jadi ini tadi data kelompok 1, 2, 3, 4 kita jumlahkan. Lalu kita bagi dengan N besar. N besar itu total ada banyak sampel, ada 40 ya. Kita bagi, kita dapatkan hasil 79,275. Selanjutnya kita cari SST. SST itu adalah apa ya? SST itu jumlah kuadrat perlakuan. Jadi rumusnya seperti ini. Sigma I 1 sama dengan 1 sampai K. K-nya ada 4. Rumusnya NI dikali XI bar dikurangi X bar dikuadratkan. Dan sudah dapat elemennya satu persatu di atas tadi. Tinggal kita masukkan N-nya, XI bar-nya. XI berarti kalau kita pakai 1, XI 1 berarti X bar 1 gitu ya. Lalu ditambahkan dengan yang ini X bar 2, ini X bar 3, ini X bar 4. Kita jumlahkan, kita dapatkan hasil 127,80625 ditambah 61,25625 ditambah 493,50625 ditambah 9,50625. Kita dapatkan hasil 692,075. Selanjutnya kita juga butuh SSE. Tadi kita sudah dapat SST. Selanjutnya kita cari SSE. SSE itu jumlah kuadrat sesaat. Jadi ada yang perlakuan sama ada yang sesaat atau error. Jadi rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai K-nya 4 dikali NI dikurangi 1 dikali SI dikuadratkan. Kita sudah cari SI ya, SI 1, 2, 3, 4-nya. Nanti tinggal kita masukkan ke data. Jadi ada 4 data yang kita jumlahkan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan SI. Dan NI-nya juga ada 4 kan tadi, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukkan, kita dapatkan 784,548 ditambah 1527,57 ditambah 920,07 ditambah 438,03. Kita dapatkan hasil 3.669,9. Selanjutnya kita perlu mencari MST. MST itu rata-rata jumlah kuadrat perlakuan sama dengan SST dibagi K dikurangi 1. SST tadi kita sudah dapatkan ya. Hasilnya 692,075. Kita masukkan saja, K-nya ada 4 dikurangi 1, hasilnya 3. Kita bagi, kita dapatkan 230,691667. Kita bulatkan menjadi 230,692. Selanjutnya kita perlu mencari MSE atau rata-rata jumlah kuadrat error, yaitu rumusnya SSE dibagi N besar dikurangi K. N besar ada 40, K-nya ada 4 dikurangi, SSE-nya ada 3.669,9. Hasilnya adalah 101,941667. Kita bulatkan menjadi 101,942. Nah, ini masuk ke rumus F-nya. F-nya itu rumusnya MST dibagi MSE. MST dibagi MSE hasilnya 2,262973006. Kita bulatkan menjadi 2,263.
Kemudian ini saya permudah dengan membuat sebuah tabel ANAFA hasil 4 varietas hasil belajar. Di sini ada varietas, ada error. Ya, varietas itu nama lainnya perlakuannya. Jadi kita ada sum of square, jumlah kuadrat dari T atau perlakuan itu ada sekian, dari yang error ada sekian, lalu kita juga bisa ketahui derajat bebas atau DF-nya ada 3, ada 36, terus mean square rata-rata jumlah rata-rata kuadrat MST sama MSE sudah saya bentuk dalam tabel, ada F juga, F-nya hasilnya ini kan tadi, kita masukkan saja ke sini. Saya hanya membuat tabel untuk mempermudah dalam menyelesaikannya, untuk melihat atau mengecek. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian. Jadi pengujiannya H0 ditolak jika F lebih dari F K-1, N besar min K. Jadi kita dapatkan F 2000,2,263 lebih dari F 4 dikurangi 1, 40 kurangi 4. Ini F-nya kita dapat 3,36. Di sini kita perlu membuka tabel F ya. Ada tabel F-nya. Jadi F-nya 3,36. Kita buka tabel F. Nah, kita cari datanya. Tadi 3 kita dapatkan dari kolom ini. Kolom 3 baris 36. Kita cari 36. Ini 36 di sini ya. 2,866. Kita masukkan hasilnya ke sini. 2,866 sehingga kita dapatkan pertidaksamaan 2,263 lebih dari 2,866, di mana pernyataan ini salah, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya rata-rata hasil belajar semuanya sama. Dari setiap kelompok itu sama, atau mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Kenapa kita dapatkan kesimpulan seperti ini? Sesuai dengan uji hipotesisnya, di mana tadi kita membuat uji hipotesis H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Nah, kenapa saya pakai data itu? Karena H0 diterima. Kecuali kalau H0 ditolak, itu baru kita pakai H1. Uji hipotesis H1. Tapi karena kita H0 yang diterima, berarti kita pakai definisi ini. Ya, sesuai dengan uji hipotesis ya. Selanjutnya, ada metode yang kedua dengan SPSS. Jadi langsung saja kita masuk ke datanya. Ini sudah saya masukkan datanya, ada 4 data ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita buat semua data keempatnya menjadi satu kolom. Jadi ini kita copy, kita paste di sini. Enggak, ini aja. Kita cut saja ya. Kita cut, kita taruh sini di copy paste data kelompok 3. Kita cut. Kita letakkan di bawah kelompok 2. Dan kelompok yang keempat kita letakkan di bawah kelompok 3. Jadi di sini, nah kita dapatkan tempat tepat 40 data kelompok ya. Jadi yang ini tadi 1, 2, 3, 4 kita hapus saja, di-clearkan. Nah ini dikasih nama hasil belajar. Enter. Lalu di data view kita beri apa ya? Kita beri nama kelompoknya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah kelompok 1 seperti ini. Nah, yang dari mulai data ke 11 jadi kelompok 2 ya. Mulai data ke yang 21 kita masuk kelompok 3. Mulai data ke 31 kita masuk kelompok 4. Dan selanjutnya di bagian ini kita tulis kelompok.
desimalnya kita hilangkan saja. Nah, lalu di value di bagian non kita buat ini, kita masukkan, kita beri inisial. Jadi tadi yang data 1 kita kasih nama kelompok 1. Nah, lalu kita add, kita lanjut ke data yang lambangnya 2, kita kasih nama kelompok 2, kita add, lalu di yang 3 kita kasih inisial kelompok 3, yang keempat kita kasih inisial kelompok 4. Jadi lalu kita oke. Kita lihat perubahannya ya. Sini, nah, sudah ada keterangannya setiap data. Sudah betul ya, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah benar. Langsung kita ke analyze seperti biasa, ke analyze, ke compare means karena kita punya 4 kelompok. Jadi kita pakai one way ANOVA. Kita masukkan data hasil belajar ke dependent list, kelompok, ke faktor, lalu kita pakai 2K, continue, kita optionnya, kita masukkan descriptive, homogen, means plot, continue, lalu kita oke. Dan kita dapatkan hasil datanya one way, ini dia. Jadi di sini kita bisa mengetahui data secara langsung. Jadi di sini tadi kita mau cari hasil uji hipotesisnya ya. Kita bisa lihat di tabel. Kita bisa lihat di tabel ini. Nah, tabel ANOVA-nya. Kita lihat pada kolom F, itu sudah ada data F-nya yang kita cari tadi dengan tabel F. Setelah itu kita cari F yang satunya secara manual ya. Kita dapatkan 2,263 sama ya hasilnya dengan yang ini 2,263 lebih dari 2,866, sehingga pernyataannya atau kesimpulannya pernyataan ini salah, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya rata-rata hasil belajar kelompok 1, 2, 3, 4 itu sama. Seperti itu hasil output dari SPSS nomor 2. Jadi di tabel ini deskriptif kita bisa tahu N-nya, jumlah data setiap kelompok, terus kita juga dapat total jumlah data, kita ada means rata-ratanya setiap kelompok, atau ini juga ada means rata-rata dari semua kelompok. Standard deviation-nya kita ketahui secara langsung ya. Tadi kita juga sempat mencari standard deviasi satu persatu ya. Kita juga ada standard error-nya, ada semua. Sini juga ada tabel test of homogeneity of variance. Kita bisa mengecek ke homogeneity-nya di tabel ini. Ini di sini juga kita bisa mengeceknya. Dan ini ditampilkan diagram garisnya. Jadi means plot atau means itu rata-rata dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekian pembahasan dari soal nomor 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.